Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufik yang masih diberikan kepada kita semua sampai dengan hari ini. Atas ridhonya, atas hidayahnya, atas rahmatnya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita, dari tempat kerjaan kita untuk menuju rumahnya, tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat ini. Inilah tujuan kita yang sesungguhnya, adalah bagaimana mengisi waktu kita untuk banyak berharap dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mengisi waktu-waktu kita dengan banyak memberikan manfaat, tidak hanya bagi diri kita tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Salawat dan salam kepada manusia paling agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas perjuangan beliau dan para sahabatnya sehingga kita dapat merasakan Islam sampai dengan hari ini. Sebuah kenikmatan yang tidak memiliki tandingan, sebuah kebahagiaan berada di lingkungan orang-orang yang selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada rasa cinta dan rasa sayang kepada Sang Khalik. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa beberapa saat ke depan kita akan memasuki tahun yang baru di bulan Hijriyah. Sesungguhnya pergantian tahun itu adalah proses agar bagaimana kita menjadi hambanya yang lebih baik. Tapi kalau kita melihat kondisi yang ada sampai dengan saat ini, kita masih melihat bahwa tahun baru Hijriyah, kita melihat begitu banyak kerusakan yang merata terjadi di mana-mana. Krisis ekonomi yang membuat kehidupan kita di negeri ini semakin terpuruk. Korupsi menjadi-jadi bahkan semakin merambah di mana-mana. Begitu banyak penistaan yang terjadi terhadap agama Islam, bahkan ketidakadilan hukum yang makin terang-terangan dipertontonkan di hadapan kita. Kerusakan moral para pemuda yang semakin hari semakin memuakkan. Tentu dengan situasi dan kondisi ini kita tidak boleh diam. Kenyataan ini terjadi di hadapan kita
Ini menjadi tugas yang tidak mudah bagi kita dan kita tidak boleh diam. Berdiam melihat kerusakan yang terjadi, berdiam melihat membiarkan kemaksiatan yang terjadi, sesungguhnya adalah salah satu ciri orang-orang yang tidak sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Abu Ali Ad-Daqiq An-Naisaburi Asy-Syafi'i berkata, orang yang berdiam diri dari menyampaikan kebenaran, dari menyampaikan kebaikan, maka sesungguhnya dia adalah syaitan akhas, yaitu setan yang bisu dari jenis manusia. Dan orang yang menyampaikan kebatilan, orang yang menyampaikan keburukan adalah setan yang berbicara sesungguhnya. Maka momentum tahun baru Hijriah ini semestinya menyadarkan kepada kita semua untuk mengubah diri kita, untuk menjaga masyarakat yang ada di sekitar kita, dan menjaga negeri kita ini agar kembali kepada tatanan yang islami, tatanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, hijrah sesungguhnya momentum yang sangat penting, sehingga dijadikan sebagai awal penanggalan kalender Hijriah atas usul dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Penanggalan Islam tidak diawali dari lahirnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga tidak diawali dengan pengangkatan Nabi sebagai seorang rasul. Maknanya bahwa hijrah adalah awal kemenangan umat Islam, ditegakkannya syariah Islam secara nyata di daulah Islam pertama, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Dengan pengorbanan dan ujian yang begitu berat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan segala sesuatu yang dimiliki di Makkah pada saat itu, bukan ingin menghindari dari kesulitan demi kesulitan yang menghadang dakwah beliau pada saat itu di Mekah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak sabar untuk segera berdakwah, untuk segera menyampaikan kebenaran ini. Maka beliau mengalihkan kepada kondisi masyarakat yang lebih kondusif pada saat itu yang ada di Madinah. Karena pada saat itu kita tahu bahwa masyarakat yang ada di Makkah memiliki pemikiran yang dangkal, memiliki pemikiran yang bebal, dan bahkan berkubang dengan kesesatan pada saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat peluang bahwasanya di Madinah ada peluang yang kira-kira masyarakatnya lebih kondusif, lebih mudah untuk kita masuki berdakwah di sana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya dengan mendatangkan dua golongan, yaitu dari suku Aus dan dari suku Hajraj, dari Yasriq Madinah. Dua kabilah ini amat sangat terkenal dengan keberaniannya dan kehebatannya dalam berperang. Namun pada saat itu merekalah yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka rela dipimpin oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan progres keislaman. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah langkah-langkah yang luar biasa. Beliau membangun negara Islam pertama di dunia yang amat sangat kokoh. Dan beberapa yang dilakukan beliau di awal-awal beliau berhijrah ke Madinah. Yang pertama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan dua suku yang selama ini terkenal dengan permusuhannya,
yaitu suku Aus dan Khazraj. Kemudian beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat seluruh pihak di Madinah dan sekitarnya, seperti kaum musyrik, kaum Yahudi, dengan piagam Madinah. Tujuannya adalah agar eksistensi negara Islam yang dibangun tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Semua terikat dengan piagam Madinah untuk saling menjaga, untuk saling melindungi. Mereka tidak boleh bersekutu antara satu dengan yang lain. Mereka tidak boleh berperang antara satu dengan yang lain. Semua pihak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hukum-hukum agama Islam. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun struktur pemerintahan Islam di Madinah, dan beliau menjalankan syariat Islam secara kafah di sana. Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an diangkat sebagai muawin atau pembantu beliau dalam pemerintahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waziraya minas sama'i Jibril wa Mikail wa min ahlil ardh Abu Bakar wa Umar." Beliau mengatakan, pembantuku ketika di langit adalah Jibril dan Mikail, sementara pembantuku ketika ada di bumi adalah Abu Bakar dan Umar. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kisah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Qais bin Sa'ad sebagai pimpinan pengamanan, atau kalau bahasa kita hari ini mengangkat kepala kepolisian. Sebagaimana yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, beliau juga mengangkat sejumlah sahabat sebagai komandan pasukan untuk ekspedisi militer jihad fi sabilillah. Dakwah Islam dan jihad fi sabilillah pun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau hidup di Madinah. Beliau memimpin pasukan, antara lain beliau memimpin penaklukan Makkah pada tanggal 17 Ramadan 8 Hijriah dengan menggerahkan 10.000 tentara kaum muslimin. Saat itu, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rapat, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, seluruh jazirah Arab telah masuk ke dalam kekuasaan kaum muslim. Ekspansi Islam kemudian diteruskan oleh Khulafa ar-Rasyidin dan para sahabat, para khalifah berikutnya. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa hijrah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan dan pelajaran penting bagi kita semua, betapa perubahan masyarakat menuju tatanan Islam, menuju tatanan yang penuh rahmat dan berkeadilan tidak mungkin terjadi tanpa adanya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Umat Islam sesungguhnya hari-hari ini harus bangga dengan keislaman yang mereka miliki, sebagaimana para sahabat terdahulu. Dulu para sahabat rela berjuang mati-matian. Para Khulafa ar-Rasyidin telah berjuang mati-matian untuk menjaga keislamannya dengan kebanggaannya. Dia menjaga agamanya dengan rela, berjuang dengan ikhlas, dengan kesungguhan, karena ada harapan besar kiranya Allah membalas segala perjuangan ini dengan surga yang telah dijanjikan. Dari sini juga kita mendapatkan pelajaran besar bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Terlebih lagi jika perjuangan itu untuk Allah, perjuangan itu untuk agama Allah, maka insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Tinggal bagaimana kita menjaga niat kita, tinggal bagaimana kita menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha
awim imra'atin yankihu fa hijratuhu ila ma hajara alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kita dalam kitab Arba'in An-Nawawi di hadis yang pertama untuk kita sama-sama menjaga niat kita. Dan setiap amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Barang siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, melakukan kebaikan, bekerja, melakukan segala sesuatu di dunia ini karena mengharapkan Allah, mengharapkan ridha dari Allah dan mengharapkan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya itu, pekerjaannya itu, perbuatan baiknya itu akan kembali seperti apa yang dia niatkan. Tetapi begitu pula sebaliknya, barang siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia atau ingin mendapatkan wanita yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya pun akan kembali kepada apa yang dia harapkan, kepada apa yang dia niatkan. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka momentum bulan Hijriyah atau pergantian tahun Hijriah ini, mari sama-sama kita manfaatkan untuk kembali belajar, untuk kembali membuka buku, untuk kembali mendengar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, perjuangan orang-orang soleh terlebih dahulu untuk menjaga agama ini. Perlu untuk kita kembali flashback, mengulang, mendengar. Semoga kiranya semangat yang terus kita tanamkan dalam diri kita untuk menjaga ibadah kita, untuk menjaga solat kita, untuk menjaga baca Quran kita, ini adalah bagian daripada cinta dan kasih Allah kepada kita semua. Dan contoh-contoh yang telah disajikan tadi dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga mampu kita meneladani dalam kehidupan kita kelak kita bertemu dengannya dengan wajah yang penuh dengan senyuman, dengan cinta dan kasih sayang, karena kita telah mengisi waktu-waktu kita di dunia ini untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti jejak mereka, mampu mengikuti langkah kebaikan-kebaikan mereka, terus berikhtiar. Insyaallah apa yang kita ikhtiarkan, apa yang kita usahakan, Allah akan nilai sebagai kebaikan, pemberat amal kebaikan di akhirat kelak nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kun wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, kepada laki-laki maupun kepada perempuan, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Iringilah perbuatan burukmu dengan sesegera mungkin berbuat kebaikan. Niscaya Allah akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengakhiri khutbah di hari Jumat yang penuh dengan kebaikan ini, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk selalu istiqamah dalam ketaatan kepadanya, untuk selalu konsisten dalam ketaatan kepadanya, dan kita bisa menjadi hambanya yang betul-betul tidak hanya mendapatkan keberuntungan di dunia, tetapi kita mendapatkan keberuntungan di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadil hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Allahumma al-haqqu haqq warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. بسم الله الرحمن الرحيم